Ketika ada orang yang berkata, setahu saya tidak punya aib, maka ini adalah satu aib yang besar. Ketika seseorang berkata, setahu saya tidak bersalah, maka ini adalah kesalahan yang terbesar. Perasaan tidak mengakui diri bersalah, diri berdosa, diri punya aib, itu sangat berbahaya sekali, ya. Sangat berbahaya sekali. Kenapa ya? Karena kita manusia biasa yang tidak luput daripada aib dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilman laduni wal mashraba safil haniyya wa hamya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati Habib Hasan Al-Kab wa ila hadrati Al-Habib Zain bin Sumit wa ila hadrati Sayyidina Habib Umar bin Hafid Abu Yagam Rawi Syekh Abdullahi Pamijahan wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa ila hadrati Abi wa Ummi ghafarallahu lahum wa alaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaisa karamatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam Rabu ini kita bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Saya hormati segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat, terutama Al-Mukarram Bapak Ustadz Dimas Kun, dan yang saya hormati Bapak RT beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati segenap ibu dan bapak jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya selalu berada di dalam kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian yang pertama, yaitu kitab Jawharatut Tauhid ya. Di dalam kitab ini kita masih membahas tentang masalah
amar ma'ruf nahi mungkar ya. Di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar yang sedang kita bicarakan adalah tentang nahi mungkar ya, mencegah daripada kemungkaran. Dan kita jangan hanya sekedar mencegah, kita pun harus bisa meninggalkan kemungkaran tersebut. Di antara hal-hal yang wajib kita tinggalkan adalah kemarin yaitu ghibah ya. Ghibah ini hukumnya adalah dosa ya. Ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan jika orang yang digibahi adalah ulama maka hukumnya dosa besar, tapi kalau bukan ulama hanya dosa kecil. Nah, kemarin yang belum kita bahas adalah tentang bertobat daripada ghibah. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Fala budda fiha ma'at taubati min talabi afwi sahibiha anhu idza balagatsu. Wajib bertobat dari dosa ghibah ya. Dan cara bertobatnya adalah dengan memenuhi persyaratan taubat. Berhenti dari ghibah, lalu menyesal dan bertekad tidak akan mengulangi. Nah, apakah harus minta maaf kepada orang yang sudah digibahi atau cukup kita minta ampun kepada Allah untuk orang yang sudah digibahi? Di sini para ulama membagi dua ya. Pertama, jika orang tersebut sudah mengetahui bahwa kita telah membicarakan aibnya, maka hukumnya harus minta halal kepada yang bersangkutan. Datangi, minta halalnya, minta maafnya, minta ridhonya. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah tahu bahwa kita telah menggibahinya. Kalau yang bersangkutan belum tahu kita menggibahi seseorang, lalu orang ini tidak tahu kita telah menggibahi dia, maka cara bertobatnya tadi ya, syarat yang 3 itu tetap kita laksanakan. Berhenti dari ghibah, kemudian menyesal, lalu bertekad tidak akan mengulangi. Dan tidak perlu minta maaf atau minta halal, sebab yang bersangkutan tidak tahu telah kita gibahi. Cukup kita istighfar lahu, minta ampun kepada Allah untuk dia. Ya Allah, saya telah menggibahi fulan bin fulan, tolonglah berikan ampunan kepada beliau, berikanlah ampunanmu kepada dia. Jadi kita minta ampun kepada Allah untuk dia, seolah-olah kita menghadiahkan pahala kepadanya. Begitu ya. Kafal istighfarulahu. Atau tidak perlu minta maaf, tidak perlu menyebutkan ya, tidak perlu menyebutkan bahwa kita telah berbuat ghibah kepada dia. Cukup kita berkata tolong maafkan saya, begitu. Jadi dua tuh ya. Jadi yang minta ampun kepada Allah untuk dia, dan kita pun minta maaf tanpa menyebutkan kesalahan kita kepada dia. Jelas ya? Begitu. Ini kalau yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa kita telah berghibah kepada dia. Cukup ya kita minta ampun kepada Allah untuk dia, dan kita datangi dan kita bilang, maafin saya ya. Maafin apa nih? Udah maafin aja lah ya. Gitu ya. Minta maaf saya kalau ada salah. Itu cukup begitu. Karena yang bersangkutan tidak tahu bahwa kita telah menggibahinya. Wala yasihu ibra'u sahibiha ma'al jahli bima qalahu ka'an yakuna lahu anaqutu fi haqiqa kalaman fasamihni minhu. Tapi kalau kita sampai membuka bahwa alasan kita minta maaf itu adalah karena kita telah menggibahinya, nah itu harus terbuka, karena kita sudah berkata terus terang kita telah bergibah kepada dia.
Lain halnya dengan tadi, orang bersangkutan belum tahu kita telah menggibahi dia, lalu kita hanya sekedar minta maaf ya, saya minta maaf ya, namanya manusia takut ada salah, itu cukup. Tapi kalau sampai kita ngomong begini, saya telah membicarakan keburukan kamu, aib kamu, maafin saya. Nah, ini orang yang bersangkutan itu tidak sah ketika memaafkan tanpa kita menyebut hal apa yang sudah kita bicarakan tentang beliau. Salah sendiri kenapa ngomong tadi. Saya sudah membicarakan keburukan saudara. Nah, kenapa ngomong kayak begitu? Nah, kalau sudah terlanjur ngomong kayak begitu, maka sampaikan apa yang telah dibicarakan. Apakah warna kulitnya, apakah sifatnya, apakah kendaraannya, apakah dosanya, apakah istri, anak, keluarga atau rumahnya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi simpelnya begini aja lah. Kalau orang tersebut belum tahu kita telah membicarakannya, menggibahinya, cukup kita minta ampun kepada Allah untuk dia dan kita bilang maafin saya. Udah gitu aja. Gitu. Nggak usah ngomong karena saya punya salah kemarin ngomongin kamu ya, minta maafin ya. Nah, ini harus dikasih tahu nih ya, ngomongin apa kemarin itu ya. Karena kalau misalnya dia udah saya maafkan, tapi kita tidak menjelaskan kesalahan yang sudah kita lakukan, padahal kita sudah ngomong, sudah membicarakan dia, tapi kita tidak menyebutkan ngomongin masalah apa. Nah, itu kan seandainya dia tahu, nanti dia akan mungkin tidak memaafkan kalau mungkin masalah tersebut fatal ya. Kalau masalah sepele mungkin saja bisa memaafkan gitu. Bahkan di dalam pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah itu harus ta'yin ya, harus benar-benar dijelaskan. Kalau minta maaf kepada seseorang karena telah menggibahinya, itu dijelaskan apa yang sudah digibahi. Kalau tidak dijelaskan, itu tidak sah memaafkannya di dalam mazhab Syafi'iyah, di dalam pendapat ulama Syafi'iyah. Namun menurut ulama Malikiyah itu sah-sah saja ya, ketika kita tidak menjelaskan hal apa yang telah kita bicarakan pada diri seseorang, kita cukup maafin saya, mungkin saya punya salah, maafin saya telah berbicara yang tidak baik tentang Anda, tentang saudara. Itu dalam mazhab Malikiyah, kalau sudah dimaafkan meskipun kita tidak menjelaskan detail kesalahan kita kepada beliau, hukumnya tetap sah-sah saja. Begitu ya. Baik, jadi kalau masalah taubat selesai. Bagaimana solusi biar kita tidak membicarakan aib orang lain, menggibahi seseorang? Di antara motivasinya ya dikatakan oleh ulama, wa mimma yu'inu ala tarkil ghibati suhudu anna dhararaha aidun ala nafsi. Di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk meninggalkan ghibah adalah dengan cara meyakini bahwa bahaya ghibah itu kembali kepada diri sendiri, bukan kepada orang yang kita jelekan, yang kita ghibahi, tapi kembali pada diri kita sendiri. Sebab Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa siapapun yang berbuat ghibah itu kebaikan orang yang ghibah akan ditransfer kepada orang yang digibahi. Kalau kita ngomongin keburukan fulan bin fulan, ini kebaikan kita nih, pahala sholat, pahala puasa, pahala ngaji, itu dikirim kepada orang yang kita jelekan itu. Nah, itu kan rugi. Kita yang capek-capek ibadah, tapi pahalanya dikasih sama orang. Gitu. Belum lagi dosa orang yang kita omongin itu dilimpahkan kepada kita. Nah, kan rugi, nauzubillah min dzalik ya. Jadi dosa dia diambil sama kita, kebaikan kita dikasih sama dia. Makanya kata Abdullah bin Mubarak ya, Abdullah bin Mubarak saya ceritakannya, beliau ini seorang ulama besar ya, yang setiap tahun ada malaikat melaksanakan haji dengan menjelma menjadi Abdullah bin Mubarak ya, dan pahalanya untuk Abdullah bin Mubarak.
karena beliau sempat satu waktu tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena bekal yang dia bawa disedekahkan kepada seorang janda, ya, janda tua, ya, bukan janda muda ini, janda tua yang punya anak yatim banyak, begitu. Abdullah bin Mubarak pernah berkata begini, "Lau kuntum mugtaban lagtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Seandainya aku ini orang yang melakukan gibah, atau seandainya aku akan menggibahi seseorang, niscaya yang aku gibahi adalah orang tuaku sendiri. Kenapa? Karena mereka lebih berhak mendapat pahala ibadahku ketimbang orang lain. Jelas? Jadi kalau yang digibahi orang tua sendiri, nanti kebaikan kita dikasih kepada orang tua kita, keburukan orang tua dikasih kepada kita. Memang pantas orang tua mendapatkan kebaikan daripada anak. Ini jangan dipahami berarti kalau kita nih harus menggibahi orang tua, bukan. Maksudnya seandainya itu kan pengandaian. Yang namanya pengandaian kan tidak terjadi. Tidak terjadi seandainya kalau aku berbuat gibah. Berarti kan tidak bergibah. Aku akan gibah orang tuaku sendiri. Berarti ia tidak menggibahi orang tuanya. Tapi seandainya itu kan tidak berarti, ya. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Fatimah mencuri enggak? Enggak. Ini seandainya. Jadi macam itu menunjukkan makna berlebih, ya. Menunjukkan makna sangat begitu, sangat besar sekali yang namanya dosa mencuri, sangat besar sekali yang namanya dosa ghibah, hingga Abdullah bin Mubarak berkata demikian. Itu bukan berarti ghibah itu halal dan harus menggibahi orang tua, tidak. Ini hanya bahasa pengandaian saja. Fa in qala la a'lamu li 'aiban fa hadza a'dhamu 'aibin. Nah, kalau ada orang ngomong begini, seingat saya tidak punya aib. Setahu saya tidak pernah ngomongin orang. Ngapain saya minta maaf sama orang? Nah itu. Misalnya ada orang kayak begitu tuh, orangnya pendiam. Lalu dia ngomong begitu, setahu saya nggak pernah ngomongin orang. Seingat saya nggak pernah punya salah. Setahu saya nggak punya aib. Nah, ini hati-hati, ya. Fa hadza a'dhamu 'aib. Ucapan semacam ini adalah aib terbesar. Ketika ada orang yang berkata, setahu saya tidak punya aib, maka ini adalah satu aib yang besar. Ketika seseorang berkata, setahu saya tidak bersalah, maka ini adalah kesalahan yang terbesar. Perasaan tidak mengakui diri bersalah, diri berdosa, diri punya aib, itu sangat berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya sekali. Kenapa? Ya, karena kita manusia biasa yang tidak luput daripada aib, dari salah, ya. Kadang-kadang kita merasa tidak berbuat dosa padahal dosa melulu. Apalagi kalau kita mengaji udah ketara semua dosanya. Oh iya, dosa semua. So kalau nggak ngaji kan perasaan nggak berbuat dosa kan? Anggapannya kan dosa itu ya kayak berzina aja, kayak mabuk, kayak mencuri, kayak berjudi. Ya, dia tidak mabuk, tidak mencuri, tidak berjudi. Perasaannya tidak berbuat dosa, padahal mungkin tiap hari dia iri sama orang. Ya, ada orang yang beli mobil bagus, padahal nggak nyakitin dia, ya, nggak menyinggung perasaan dia, tidak memukul dirinya. Tapi perasaan hati kok nggak enak lihat orang senang itu. Penyakit bukan itu? Penyakit, banyaknya kayak begitu tuh, ya kan? Orang bangun rumah, beli mobil mewah, tidak mengganggu kita, ya, tidak memukul kita, tidak mencela, tidak memaki kita, tidak menjelekkan kita, tidak merusak kehormatan kita, tidak memfitnah kita. Tapi kadang-kadang kalau lihat orang kayak begitu suka sakit hati. Itu kan penyakit itu. Kayak hati ini mangkel gitu lihat orang senang. Itu kan penyakit itu.
Dan banyak kayak begitu. Ya. Sakit tanpa dipukul namanya itu, ya. Sakit tak berdarah, ya. Ya Allah. Wa mimma yurja barakatuhu al-istighfaru li arbabil hukuk. Nah, karena kita mungkin ya tanpa disadari ini banyak salah sama orang, tanpa kita sadari lah begitu ya. Mungkin maksud kita ngomong biasa, tapi orang lain meresponnya itu luar biasa, tersinggung, ya. Nah, atau mungkin kita maksudnya memberi nasihat, tapi mungkin responnya seolah kita menggurui dia. Dikatakan bahwa beberapa hal yang sangat bermanfaat dan penuh dengan keberkahan adalah banyak-banyak meminta ampun kepada Allah untuk orang lain, terutama untuk orang yang mungkin haknya terganggu ataupun diambil oleh kita tanpa hak, ya, tanpa jalan yang benar. Mungkin kita nggak sadar begitu, ya. Nah, ini caranya banyakin minta ampun kepada Allah untuk mereka, untuk arbabul hukuk namanya, orang-orang yang haknya itu telah kita rusak atau telah kita ambil tanpa hak. Caranya kalau kita mau ikut, ya, salah satu imam besar namanya Imam Ahmad Zarruq, ya. Beliau menganjurkan setiap ba'da sholat membaca istighfar 5 kali. Dengan istighfar begini bunyinya: Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal? Ayo kita baca. Ini 5. Di situ 7. Kalau di dalam kitab ini 5. Ini bukan dari Nabi, ya, tapi ini dari seorang ulama besar namanya Sayyid Ahmad Zarruq. Bukan jeruk, ya, Zarruq, ya. Sayyid Ahmad Zarruq, ulama besar waliullah. 5 kali tiap habis sholat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku dan untuk orang-orang yang punya hak tanggungan atas diriku. Mungkin kita telah ngambil punya orang, ya, atau dulu mungkin waktu sekolah darmaji dahar 5 ngaku siji. Lupa tapi karena sering tiap hari itu. Ya Allah. Ya, ini ashabil huquqi alayya, ini orang-orang yang punya hak ditanggung sama saya. Gitu. Mungkin kita punya hutang lupa sama orang, karena kan hutang yang kecil itu yang lupa itu. Minjam dulu gopek, ini kurang gopek, ternyata lupa. Ini kan bahaya, ini bisa menghalangi kita masuk surga, nauzubillah ini. Makanya solusinya ini, ya, banyakin istighfar untuk orang lain, untuk kita, orang tua kita, dan untuk orang-orang yang punya hak atas diri kita. Begitu, ya. Jadi kita punya kewajiban kepada mereka yang belum kita tunaikan. Ya, kepada mukmin mukminat, muslim muslimat yang hidup dan yang sudah mati. Begitu. Ya, ini amalkan setiap habis sholat 5 kali, ya. Termasuk juga amalan yang bisa menghapus dosa besar dan bisa menghapus dosa tabiat. Ini pokoknya dosa yang berkaitan dengan hak manusia namanya tabiat, ya, tabiat. Kalau tidak salah sudah saya sampaikan dulu, ya. Itu membaca atau mengamalkan ataqoh kubro, ya.
membaca atau mengamalkan At-Taqoh Kubro. At-Taqoh Kubro itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Ya, nyicil begitu sampai selesai. Udah selesai nanti berdoa, ya Allah, saya telah membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali dan saya telah membeli jiwa saya dengan surat ini dari api neraka. Begitu. Nah, kata Rasul di dalam hadis marfu ya, dikatakan bahwa siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka sungguh ia telah membeli jiwanya dari api neraka, dan nanti di hari kiamat dia akan disebut dengan atikullah, orang yang dibebaskan dari neraka, dan nanti akan ada suara ya yang memanggil-manggil pada hari kiamat dengan mengatakan siapapun orang yang punya sangkutan dengan dia, dengan orang yang sudah membaca Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka ambil tanggungan itu jangan darinya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanggung sama Allah. Tuh ya, nyicil dari sekarang 100.000 membaca surat Al-Ikhlas. Niatin. Iya, dalam hati aja saya niat membaca surat Al-Ikhlas sebagai At-Taqoh Kubro, pembebasan jiwa saya dari api neraka. Baca sehari 100 ya, misalnya sedikitnya begitu ya. Jadi kalau sehari 100, habis sholat 20 kan sedikit ya. Nah kalau sebulan kan sudah berapa? 3.000. Setahun sudah berapa? 36.000. 3 tahun lunas. Anggap aja nyicil mobil. Anggap aja cicilan itu sama Allah. Bukan cicil mobil, cicil atau kubro. Nyicil mobil aja 4 tahun lunas, 5 tahun lunas. Nyicil rumah berapa tahun? Udah lunas kan? Ini Al-Ikhlas cuma 3 tahun lunas. Masa enggak ada yang mau ngambil kreditan Al-Ikhlas ini? Ya, ambil kreditan surat Al-Ikhlas ya. Angsuran. Udah siap saya daftar Ustaz, angsuran At-Taqoh Kubro begitu ya. Angsuran At-Taqoh Kubro. Satu harinya 100, satu bulan 3.000. Sedikit itu. Ya, kalau sekali duduk 100 juga sebentar sebetulnya, paling 10 menit itu. Coba kita baca Al-Ikhlas 1 kali. Berapa menit itu? Enggak nyampe 1 menit, ya. 1 menit bisa 10 kali baca Al-Ikhlas itu. 10 menit 100. Yang penting bacanya cepat, ya. Enggak apa-apa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah terus cepat, ngapa diwasol ya. Diwasol. Gitu. At-Taqoh Kubro. At-Taqoh Kubro. Siap dicicil? Ya, daftar ya. Sama siapa daftarnya ini? Apa RT? Ya daftar masing-masing. Ustaz gimana kalau berjamaah bacanya? Misalnya nih ada jamaah 30 orang, kita baca misalnya 100 kali. Nanti kalau udah selesai atas nama siapa? Jangan, kalau orang masih hidup ya. Kalau yang sudah mati nggak apa-apa. Kalau yang masih hidup ngamalin sendiri, gitu ya. Jangan pakai kayak arisan. Ada emang yang kayak di arisan gitu ya. Jadi zikirnya bareng-bareng, udah sampai bilangan yang ditentukan, nanti diniatkan pahalanya untuk siapa, nanti diputar lagi. Jangan, kan masih hidup orangnya. Kalau yang sudah mati baru boleh tuh ya. Itu kalau yang masih hidup. Boleh, nggak apa-apa ya. Boleh sambil nungguin saya, kan lama tuh kadang ya. Baca Al-Ikhlas itu dapat lumayan. Tapi untuk niat masing-masing begitu ya. Kan lumayan 10 menit kan 100. Bayangin, lumayan itu ya. Lumayan. Nah, At-Taqoh Kubro ya. Bahkan dibandingkan dengan At-Taqoh Sugro, hadisnya lebih kuatan At-Taqoh Kubro. At-Taqoh Sugro kan baca la ilaha illallah 70.000 kali. Kalau Kubro kan Al-Ikhlas 100.000 kali. Itu hadisnya lebih kuat derajatnya At-Taqoh Kubro daripada At-Taqoh Sugro.
Maka kalau bisa utamakan at-taqwa kubro ya, at-taqwa kubro. Kalau sudah meninggal belum tentu sama orang lain di at-taqwahin, belum tentu. Kalau bukan ulama jarang. Kalau ulama banyak yang at-taqwa kubronya itu pada saat tahlilan ya. Kalau orang biasa jarang. Nggak ada yang mau soalnya kelamaan ya. Baik. Hah? Pakai sesuatu. Itu sesuatunya itu yang ini ya. Repot ini. Baik. Kemudian di dalam bait ini ada kalimat wa khoslatan zamimah ya. Wa'mur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khoslatan zamimah. Tuh. Jadi tinggalkan namimah dan ghibah, wa khoslatan damimah, dan sifat-sifat yang tercela, perilaku yang tercela, perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela itu banyak ya. Nanti di bait selanjutnya akan dicontohkan kalau ujbi, seperti ujub. Sebelum kita membahas ujub ya, di dalam syarahnya ini ada beberapa contoh khoslah damimah, perilaku yang tidak terpuji ya, akhlak yang tidak terpuji. Seperti apa? Ya seperti berbuat aniaya ya, zalim, mencuri, berbohong, menipu, khianat. Ini khoslah damimah, tinggalkan itu ya. Kenapa sih kita harus meninggalkan sifat-sifat tercela begitu? Karena begini, fa inna baqa'aha ma'a islahil zahiri kalubsi thiyabin hasanatin ala jismin mulatakhin bil qadurati. Orang yang hanya sibuk dengan amal zahir, puasanya rajin, wiridannya kencang ya, sholatnya juga paling depan terus, ngajinya juga hebat, tapi akhlaknya tidak terpuji. Dia ini ujub, sombong ya, kemudian suka ngomongin orang, suka ngadu domba. Nah ini bagaikan orang yang memakai pakaian bagus tapi tubuhnya itu berlumuran najis dan kotor. Habis pulang dari sawah, kakinya masih banyak lumpur, tangannya kotor, rambutnya berdebu, tubuhnya berkeringat, tapi udah salin pakai baju bagus. Kira-kira kata orang, ya orang kayak bagaimana nih? Orang sedeng kayaknya ini ya. Orang sedeng. Harusnya kan mandi dulu, bebersih dulu, baru pakai baju baru. Sama. Begitu juga kita, jangan hanya fokus mempercantik, memperindah penampilan zahir, puasa, rajin, tapi akhlaknya nggak bagus, ya, nggak bagus. Hati-hati. Terutama zaman sekarang nih ya, mencampur sesuatu yang buruk dengan yang baik, ya. Jadi menutupi yang buruk dengan yang baik, begitu. Ini kan menipu, ya. Dulu Nabi SAW ya pernah melewati seorang laki-laki pedagang makanan, kurma atau gandum gitu ya. Nabi melihat dagangan ini tertarik. Kenapa? Karena bagus tumpukannya. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Ternyata di dalamnya basah. Luarnya kering bagus, dalamnya basah. Kata Nabi, ini kenapa basah? Ditaruh di dalam. Kata si pedagang itu, ya Rasul, semalam kehujanan. Makanya saya tutup ya, biar kelihatannya bagus, biar orang yang tertarik membeli barang dagangan saya. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, ia tidak termasuk golongan umat kami. Itu kan menipu, ya. Harusnya kan dipisahkan, mana yang jelek karena kehujanan, mana yang masih kering bagus. Ini kan dicampur, malah ditutup, yang jelek taruh di dalam, yang bagus di luarnya. Ketika ada orang yang beli, kan dia mengilok sendiri, menimbang sendiri, akhirnya kan bercampur yang bagus dengan yang jelek. Ini kan banyak zaman sekarang.
Ya, jeruk manis cuma 5 biji, yang asamnya ada 100. Ketika ada yang mau coba, dikasih yang manis. Manis amat, mas beli 5 kilo. Nyampe rumah, masam semuanya. Ya Allah, menipu bukan itu? Menipu, dan itu banyak kejadian zaman sekarang. Ya, nggak boleh. Ini termasuk khoslah damimah, perilaku yang tercela, tidak terpuji. Ya. Dan alangkah banyaknya zaman sekarang yang kayak begitu, ya, penjual buah, penjual pakaian, pokoknya lah hampir rata-rata ya, penjual makanan. Ini kadang-kadang makanan yang udah mau expired dicampur dengan makanan yang masih lama expirednya. Ketika ada orang lihat, masih lama nih, dia borong, ternyata di dalamnya bercampur dengan yang mungkin sudah expired atau mendekati expired. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Mungkin keuntungannya banyak kata dia, tapi kan tidak berkah. Tidak berkah ya, termasuk ya elektronik ataupun alat transportasi, motor, mobil. Kalau memang ada aibnya, ada cacatnya, bilang sama si pembeli begitu ya. Jangan udah kamu cari sendiri aja sepuasnya. Ini kan dalam hati si penjual, semoga nggak ketahuan nih cacatnya nih, biar harganya stabil, nggak turun drastis. Ngomongnya sih enak, udah kamu periksa sepuasnya, nanti harga di belakang. Ya kalau si penjual tahu mobil itu ada aib, kenapa nggak dikasih tahu sejak awal? Bilang aja, Pak, nih mobil saya kasih tahu nih aibnya ya. Setahu saya yang pakai 1 rak setirnya dapat, ya. Jadi kalau di kanan ke kiri itu ada bunyi tek tek tek, tuh rak setirnya kena. Ball joinnya sudah haus. Kemudian oli power steeringnya udah bocor. Kemudian bannya udah gundul. Terus AC-nya itu kalau pertama dinyalakan dinginnya lama, tapi kalau udah panas betul baru dingin AC-nya. Bilang ini kacanya sebelah kanan tidak bisa dibuka. Ya, terus apalagi kasih tahu, bilang itu terserah Bapak, ini pokoknya cacat yang saya tahu, sisanya silakan Bapak periksa. Itu jangan dikira nggak ada yang beli, ada insya Allah. Dan tahadus bini bukan sombong ya, berapa kali saya begitu ya, berapa kali begitu saya bilang jujur ya. Itu si pembeli ini udah teliti nih, tapi dalam hati, wah nggak ketahuan juga nih aib atau cacat mobil ini. Saya bilang ya udah dicari, udah ketemu ini kekurangannya, tahu ini. Saya bilang, saya tambahin ya, takut saya bohong. Saya bilang nih lampu dimnya itu nggak bisa nyala. Terus sennya kalau sebelah kiri nggak mau tetap balik lagi. Nah itu terserah, setelah itu mau dibayar nggak pun nggak apa-apa. Ya tapi kan tetap laku. Begitu. Kalau kita jujur sejujurnya, ya jangan takut harganya turun anjlok ya. Ngapain harganya gede tapi kalau tidak berkah? Jujur bilang begitu. Ya HP juga sama. Kadang-kadang kan begitu kan. HP udah servis nih, ganti LCD, udah jual lagi lah. Jual aja daripada nanti bermasalah lagi. Pas kejualnya nggak bilang, ya, nggak bilang pernah diservis, nggak pernah ini, nanti kan, nah ini sama dengan menipu namanya. Ini hati-hati dengan ancaman Nabi. Man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami, ya, siapa yang berbuat culas kepada kami, maka ia tidak termasuk golongan umat kami, kata Nabi SAW. Ya, kira-kira bisa kayak begitu? Harus bisa, ya, harus bisa. Ya, jangan takut keuntungannya sedikit, biarin, yang penting berkah, yang penting berkah. Ya iya sama, nah online kayak begitu. Ya, itu salah si penjual itu. Sama aja. Tapi banyak yang tertipu dan banyak yang nggak kapok juga itu ya. Ya udah sering ketipu benar tapi nggak kapok, online aja belanjanya itu. Karena mungkin simple kali ya, simple. Lebih gampang, nggak perlu keluar rumah, cukup di atas kasur aja begini. Jadi, Masya Allah. Udah berkali tipu tetap aja nggak kapok-kapok. Ya.
Ya, ini harus bisa begitu ya, jangan sampai berbuat gish ya, khianat. Wakal kadhib wallahu alam bisawab. Ya, nanti kita sampaikan lagi sifat-sifat yang tercelanya apa saja.